Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran ekonomi, khususnya untuk kelas 11 ya. Kali ini kita akan bicara tentang sistem upah. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai, oke. Untuk materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang ketenagakerjaan atau menjadi bagian dari materi ketenagakerjaan. Nah, anak-anak, setiap pekerja tentu berharap memperoleh penghasilan yang layak ya, sebagaimana yang mereka telah korbankan untuk memajukan perusahaan, memajukan instansinya. Ini menjadi hak bagi para pekerja untuk menerima penghasilan. Penghasilan ini sering disebut sebagai upah atau gaji ya. Nah, di Indonesia sendiri banyak macam pengaturan sistem pengupahan. Oleh karena itu, mari ikuti apa itu sistem upah ya. Oke, anak-anak, kalian bisa perhatikan slide berikut ini tentang sistem upah. Di Indonesia, sistem upah itu diatur sedemikian rupa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, nomor 13 tahun 2003. Nah, sebelum melihat tentang sistem upah itu sendiri, mari kita lihat dulu apa itu upah ya. Upah atau wage adalah hak ya pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada para pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan atau peraturan perundang-undangan ya, termasuk di dalamnya adalah tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Itu tentang upah ya. Terkait dengan sistem upah, ada beberapa pengertian berkaitan dengan sistem upah itu sendiri ya. Yang pertama, kalian bisa lihat sini, upah buruh. Nah, dan ada juga upah pekerja ya, nanti ada yang lainnya. Nah, upah buruh itu sendiri adalah pendapatan yang diterima oleh buruh dalam bentuk uang yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tetapi juga di dalam itu biasanya ada uang lembur ya, dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin atau reguler ya, seperti misalnya tunjangan transport, uang makan, kemudian lagi tunjangan lainnya yang diterima dalam bentuk uang. Tapi di sini tidak termasuk tunjangan hari raya atau THR ya, tunjangan bersifat tahunan atau tunjangan yang mungkin sifatnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau kuartalan ya, tunjangan-tunjangan lainnya yang bersifat tidak rutin dan tidak dalam bentuk natural. Jadi selain itu, ini tidak disebut sebagai upah buruh. Nah, yang kedua, upah pekerja dan kebutuhan fisik minimum. Maksudnya adalah bahwa penetapan tingkat upah dan gaji bagi pekerja ya, ini merupakan kebijakan yang sangat penting untuk peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya yang merupakan kebutuhan fisiknya ya. Dalam sistem pengupahan juga diperhatikan tentang produktivitas tenaga kerja. Nah, produktivitas tenaga kerja itu sendiri adalah nilai output ya, nilai output atau hasil produksi ya yang dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja. Contoh maksudnya begini, katakanlah seorang pekerja itu
dia bekerja di bagian katakanlah membuat satu benda ya, satu benda yang diperhitungkan outputnya ya. Kalau outputnya tinggi maka upahnya juga akan semakin tinggi. Kita ambil contoh misalnya produk tas ya. Bagi pekerja yang bekerja di pabrik tas, ini biasanya akan dinilai seperti itu. Ya, sepanjang output hasil produksi tasnya itu meningkat, maka dia juga akan memperoleh pendapatan atau upah atau gaji yang semakin meningkat. Itu produktivitas. Yang keempat, upah nominal dan upah real ya. Dalam sistem upah kita mengenal juga ada yang namanya upah nominal atau upah atau pendapatan atau gaji nominal ya, yaitu jumlah upah yang diterima oleh buruh dalam bentuk uang ya, atau upah nominal itu adalah upah yang diterima buruh atau pegawai atau pekerja sebagai balas jasa ya atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, kemudian ada upah real atau pendapatan real atau gaji atau upah real ya. Itu jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli ya dengan upah nominal. Nah, upah real ini menggambarkan daya beli ya, daya beli dari pendapatan upah yang diterima pegawai atau buruh ya. Ini seberapa besar daya belinya. Nah, upah real itu dihitung dari besarnya upah nominal ya, dibagi dengan indeks harga konsumen atau IHK. Nanti kita lihat contohnya ya. Di Indonesia, sistem pengupahan itu diberlakukan dengan menggunakan dasar upah minimum regional atau biasa kita menyebutnya dengan UMR ya. Atau ada juga dengan upah minimum provinsi atau UMP. Ini artinya pengusaha harus memberi upah kepada tenaga kerja, pada pekerja, kepada buruh itu minimal sebesar UMR atau UMP tersebut ya di masing-masing daerah, di masing-masing provinsi. Nah, UMP atau UMR itu tidak sama besarnya ya untuk tiap-tiap daerah. Nah, salah satu penyebabnya adalah kemahalan nilai di setiap daerah itu tidak sama. Harga-harga barang di setiap daerah itu tidak sama. Ada di satu kota nilai barang itu terlalu mahal ya dibandingkan di daerah yang lain. Ada seperti itu. Ada juga misalnya di kota besar itu standar ukurannya, harganya normal, tapi di daerah lain itu harganya bisa 2 kali lipatnya. Misalnya contohnya seperti produk semen gitu ya, itu ada beberapa di daerah yang nilai satu saknya itu bisa sampai 2 kali lipat harga di kota ya. Misalnya di Jakarta, kalau di Jakarta sekitar 50 ribuan atau 60 ribuan, di daerah lain itu bisa sampai 100 ribu lebih ya. Nah itu untuk satu sak. Kemudian upah minimum itu dapat ditentukan dengan rumus berikut ya. Upah minimum itu adalah bisa dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan tetap, di mana gaji pokok itu adalah 75% dari upah minimum dan tunjangan tetap itu adalah 25% dari upah minimum. Berikut contohnya ya. Perhatikan sini. Contoh, upah minimum Provinsi Jakarta sebesar 2.500.000. Apabila Anda atau kita bekerja di Jakarta, perusahaan itu dilarang membayar pekerja tersebut dengan upah yang lebih rendah dari 2.500.000. Kenapa begitu? Karena undang-undang ya. Karenanya ketika Anda bekerja di suatu tempat di Jakarta, kalian harus perhatikan, kalian harus tahu
berapa UMP, upah minimum Provinsi Jakarta tahun itu ya. Kalau di bawah upah minimum nilainya tentunya harusnya kalian itu tidak menerima upah tersebut, dan untuk bisa mengajukan upah yang memang benar-benar diatur oleh undang-undang ya. Contoh berikut ini, perusahaan juga memberi gaji pokok sekurang-kurang 75% dari 2.500.000 yaitu sebesar 1.875.000. Jadi apabila gaji keseluruhan Anda itu adalah 2.800.000 ya. Nah, berarti Anda dibayar lebih besar dari UMP. Tetapi apabila gaji pokoknya itu sebesar 1.750.000 kurang dari 75%, maka Anda telah dibayar di bawah UMP ya, upah minimum di Jakarta. Berdasarkan kebijakan pemerintah, upah buruh itu akan naik setiap tahun secara otomatis ya. Secara otomatis dengan formula upah minimum tahun ini ditambah dengan persentase inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Maka upah tahun depan itu ya, upah tahun depan atau setiap tahunnya itu adalah upah minimum sekarang ya, upah minimum sekarang ditambah persentase kenaikan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, sehingga besarnya upah yang akan datang atau tahun berikutnya itu dapat diperhitungkan sebagai berikut ya. Nah, pertama kita hitung dulu kenaikan upahnya. Ya, kenaikan upahnya berapa nih? Nah, kenaikan upah itu dihitung dari upah tahun berjalan kali inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Artinya begini, kalau misalnya nanti di tahun 2021, berarti hitungannya adalah upah di tahun 2020 ditambah inflasi plus dikali inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian perhitungan upah di tahun depan, maka upah tahun depan itu adalah upah tahun sekarang, tahun 2020, ditambah kenaikan upah yang akan datang ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Katakanlah begini, kondisi UMP di Jakarta dengan inflasi pertumbuhan ekonomi masing-masing 5% ya. Dan UMP sekarang katakanlah 2.700.000. Nah, maka UMP tahun depan dapat dihitung sebagai berikut. UMP tahun depan berarti 2.700.000 ditambah, ini kenaikannya ya, ditambah kenaikannya 2.700.000 dikali 5% ditambah 5%, artinya dikali 10% ya. Sehingga besarnya UMP tahun berikutnya, maksudnya ya tahun depan itu 2.700.000 ditambah 270.000, hingga total UMP di Jakarta untuk tahun yang akan datang itu sebesar 2.970.000. Nah, itu contoh memperhitungkan UMP ya. Yang berikutnya, mari kita lihat macam-macam upah. Ini antara lain, yang pertama upah berdasarkan waktu atau jangka waktu ya. Artinya di sini upah diperhitungkan berdasarkan lamanya bekerja. Bisa dalam satuan jam, hari, minggu, maupun bulan. Di Indonesia sendiri kalau upah itu paling tidak diperhitungkan berdasarkan hari ya. Minimal seperti itu. Lalu ada upah borongan. Nah, upah borongan itu artinya adalah upah yang dihitung berdasarkan kesepakatan bersama ya untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Misalnya untuk membangun rumah ya, ada borongan untuk membangun rumah. Nah, itu diperhitungkan berapa upahnya, itu harus ada kesepakatan antara pekerja dengan si pemberi kerja. Lalu ada upah satuan, ini artinya upah yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan ya. Jadi berapa banyak barang yang dihasilkan, itulah yang akan diperhitungkan untuk pemberian upah bagi pekerja.
Kemudian ada upah skala berubah. Ini maksudnya adalah upah buruh yang tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya ya. Kemudian ada upah indeks, artinya adalah upah yang ditentukan oleh indeks hidup buruh ya dan keluarganya. Kemudian ada upah partisipasi. Upah partisipasi ini maksudnya adalah buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba. Ini biasanya semacam bonus ya, bonus. Biasanya itu tiap tahun perusahaan itu memberikan bonus kepada pegawainya itu berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kinerja, berdasarkan laba perusahaan, berdasarkan kemampuan pegawai tersebut, kompetensi pegawai tersebut. Jadi seperti itu bisa diberikan kepada para pekerja. Kemudian ada upah co-partnership. Ini artinya buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Ini bisa dikatakan juga semacam bonus ya. Bisa berupa uang, tapi bisa juga berupa saham, bagian saham ya. Ini biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar yang mereka ingin memberikan bonus kepada karyawannya, tapi dalam bentuk saham, kepemilikan saham perusahaan tersebut. Oke anak-anak, itulah materi tentang sistem upah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari kembali materi ini. Jangan lupa tetap semangat, karena dengan begitu kalian tetap akan mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan sebaik-baiknya. Dari Bapak itu saja dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.